Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini kita sudah menyelesaikan bahasa Indonesia. Maka pembelajaran yang kedua adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Untuk kali ini materi ajarnya adalah macam-macam sumber daya alam, SDA, disingkat SDA, kepanjangannya sumber daya alam. Buka buku IPS kalian halaman 44, yaitu tentang macam-macam sumber daya alam. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar itu kamu dapat melihat ikan hasil laut di wilayah negara kita. Laut dan kekayaan dan isinya termasuk sumber daya alam. Kalau begitu, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Paman anak, jadi sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang berupa benda mati atau benda hidup yang berada di bumi ini. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Anak-anakku yang berbahagia, sumber daya alam ada dua macam, yaitu yang pertama, nomor satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ada dua. Yang pertama, satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Jadi walaupun sumber daya alam itu dipergunakan terus-menerus oleh manusia, kemudian habis dan bisa diadakan lagi dan bisa diperbaharui lagi, itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya tanah. Tanah itu kalau diolah, dibajak, digemburkan, kemudian ditanami, maka tanaman itu akan tumbuh subur. Setelah tanaman itu dipanen, kemudian habis, maka tanahnya digemburkan lagi. Nah, itu namanya diadakan terus-menerus, sehingga bisa dinamakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, tanah vulkanik. Tanah vulkanik itu endapan abu letusan gunung berapi. Abunya itu kalau campur dengan tanah, ini tanahnya juga akan menjadi subur. Sehingga bila tanaman ditanam di tanah vulkanik yang campur dengan tanah biasa, maka tumbuhnya akan subur. Kemudian tanah humus juga tanah yang dapat ditanami dengan tumbuhan, sehingga tumbuhan itu akan tumbuh subur. Tanah gambut juga
Nah, itu yang terkait dengan tanah. Kemudian hutan juga bisa diperbarui. Setelah ditanam, tumbuh pohon besar, ditebang, kemudian ditanam lagi. Nah, itu namanya bisa diperbarui, bisa diadakan lagi. Hewan juga, ayam. Misalnya ayam potong, dipotong, kemudian habis, tapi ayam potong itu masih bisa diternak lagi, sehingga terus-menerus adanya dan bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh manusia. Kemudian air juga bisa diperbaharui. Maksudnya apa? Ya, air itu siklusnya tidak akan habis. Contohnya, air itu berasal dari uap air laut yang kena sinar matahari, kemudian menguap. Nah, ini menguap tidak kelihatan oleh mata karena panasnya. Uapnya itu akan berkelompok atau bertempat di awan atau mega itu. Karena mega ini tidak bisa menahan saking banyaknya uap air yang berada di sana, maka turunlah hujan. Ya. Hujan kalau digerakkan oleh angin akan bergerak misalnya ke daratan, ke gunung misalnya. Maka awan yang tidak tahan menahan air yang ada di awan itu, maka terjadilah turun hujan. Hujan ke daratan, meresap dalam air, meresap dalam tanah, kemudian menjadi sumber air. Sumber air mengalir melalui sungai, sungai mengalir kepada atau menuju laut. Nah, ini laut. Kembali laut kena sinar matahari yang sangat panas, menguap, bertimbun di awan, kemudian bergeser karena di bawah aliran angin, maka sampai di daratan atau di pegunungan itu akan turun hujan. Begitu terus siklus air, sehingga air itu tidak akan ada habis-habisnya. Nah, berarti air itu walaupun digunakan bagaimanapun sampai habis itu bisa ada kembali. Itu namanya bisa diperbarui. Tapi ingat, gunakanlah air itu dengan seperlunya, kemudian tutup keran selebihnya. Paham anak-anak? Biar kita bisa menghemat air, apalagi saat musim kemarau. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, itulah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contohnya kalian baca biar lebih mantap pada buku tersebut. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya apa? Sumber daya alam tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat habis bisa digunakan terus-menerus. Habis seperti apa? Bahan tambang. Bahan tambang itu sesuatu yang ada di dalam bumi. Ya, makanya bahan tambang itu ada yang mineral logam dan ada bahan tambang yang bukan logam. Ya, yang logam, nah ini bisa cepat habis kalau digunakan terus-menerus, kemudian dikuras, habis. Untuk diadakan lagi oleh manusia tidak bisa. Ya, karena itu terjadi secara alami. Seperti tambang emas, dikuras, dieksploitasi oleh manusia, maka lama-kelamaan akan habis. Maka tempat itu tidak ada lagi bahan tambang yang berupa emas. Seandainya ada lagi, itu namanya bukan habis, bisa diupayakan. Karena ini termasuk bahan tambang yang bisa habis, maka dikatakan bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui. Seperti logam-logam lainnya, besi, aluminium, kuningan, tembaga. Itu yang mineral logam. Yang mineral bukan logam seperti minyak gas, ya, bensin, solar, dan minyak-minyak lainnya yang
berasal dari bumi itu tidak dapat diperbaharui. Bila dikuras habis, sepeda motor, mesin yang menggunakan bensin, solar terus-menerus, maka tambang yang bukan mineral, yang bukan mineral logam, artinya mineral biasa cair seperti minyak tanah, bensin, solar, kemudian bensol, pelumas lainnya dan lain sebagainya, itu juga cepat habis kalau digunakan terus-menerus. Itu juga dinamakan bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui atau bisa habis kalau dipergunakan terus-menerus. Anak-anakku yang saya banggakan, jadi ada 2 sumber daya alam, yaitu 1 sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, untuk lebih pahamnya kalian baca buku IPS halaman 48, 49, kemudian halaman 50. Ini adalah tugasnya, hanya 5. Kegiatan 2 yaitu menjawab soal-soal terkait dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ditulis soal dan jawabnya, kemudian dipoto dan di WA ke Pak Nur, ditunggu sampai jam 9 malam. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa tanya kepada siapa saja yang dekat dengan kalian, yang mengerti. Insya Allah kalian akan lebih mudah memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.